الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala rahmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Kita sholat isya sembari dibarengi dengan hujan di sekeliling kita. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan rahmat untuk kita semuanya dan tidak mendatangkan sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Saya tadi dari Gedong Kuning langsung ke sini seperti hujannya merata, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi alhamdulillah masjidnya masih ramai, ya. Dan kayaknya senang di luar kayaknya jamaahnya, ya. Padahal di dalam sudah pakai AC nih, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama Ramadan ada sebuah doa di mana doa ini saya yakin ibu bapak, adik-adik sudah hafal. Karena biasanya dibacakan Bilal di antara sholat tarawih yang kita tunaikan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf dan mencintai permaafan, maka maafkanlah aku. Ya. Nah, jadi doa ini ibu bapak yang dirahmati Allah mewakili hasrat kita yang paling dalam, bahwa kita menginginkan selama Ramadan ini dosa kita melebur dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggih Bapak Ibu? Iya. Karena memang kata baginda Rasulullah dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, di hadis yang ke-3545, ada 3 kelompok orang yang celaka, Bapak Ibu. Nah, salah satu di antara 3 kelompok orang yang celaka itu adalah celakalah seseorang yang memasuki Ramadan namun di penghujungnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Jadi rugi. Di bulan yang demikian rupa, kemuliaan yang luar biasa, pahala dilipat gandakan, kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ya. Ingat Bapak Ibu, kita ini belum pernah tahu apakah masih bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah kepala 6, ya. Ini rata-rata kepala berapa ini? Rata-rata usia 30-an kayaknya saya mati. Ya. Tapi 30 tahun plus kayaknya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah di atas 60 tahun, itu sudah di waktu asar menjelang maghrib. Gak lama lagi, Pak. Berarti jenengan harus menjadikan ibadah apapun itu sebagai ibadah yang terbaik. Nah, maka Bapak Ibu, spirit doa ini apa? Spiritnya adalah agar kita ini memperbaharui taubat kita kepada Allah. Bahkan baginda Rasulullah pun dalam hadis disebutkan 60-70 kali membaca istighfar dalam sehari semalam. Itu minimal.
Padahal beliau itu pribadi yang maksum, terpelihara dosa masa lalu, masa kini, masa depan. Kita tambah umur tambah dosa. Betul Pak Ge? Nah, maka Bapak Ibu, kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Hujwiri Bapak Ibu, dalam karya besar beliau Kashful Mahjub, beliau menjelaskan bahwa taubat itu berjenjang. Jadi taubatnya orang awam sampai dengan taubatnya Nabi dan Rasul itu beda, Pak. Ya. Nah, level yang paling bawah taubatnya orang awam kayak kita, Bapak Ibu, diistilahkan dengan at-taubah. Jadi at-taubah itu artinya, kata beliau, kembali atau meninggalkan dosa besar menuju ketaatan kepada Allah. Jadi keywordnya adalah dosa besar. Gitu. Nah, yang perlu dicermati Bapak Ibu, kita perlu tahu apa sih tanda-tanda dosa besar itu. Jangan-jangan kita termasuk pelaku dosa besar. Gitu. Yang pertama Bapak Ibu, tanda dosa besar itu, perbuatan itu Bapak Ibu diancam Allah dengan neraka. Misalnya ada ayat dalam surat Al-Mulk itu yang mengatakan, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal musir. Ya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka tempatnya di dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahum. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, perbuatan yang dirujuk di dalam ayat-ayat tersebut termasuk dosa-dosa besar. Sekarang Bapak Ibu, apa perbuatan pengingkaran yang sering kita lakukan? Ninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kan ada data yang dirilis 10 tahun yang lalu Pak, yang terbaru belum dirilis lagi. Dari 100% orang muslim Indonesia Bapak Ibu yang sholat 5 waktu nggak bolong-bolong, ternyata disurvei hasilnya yang sholat tertib baru 38,9%, gak sampai 50%. Jadi kebanyakan kita ini Islamnya Islam KTP, Islam tapi sholatnya masih bolong-bolong. Nah, makanya kalau Bapak Ibu kita pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kita untuk bertobat itu harus mengqadha, mengganti sholat yang kita tinggalkan itu sejak akil balik sampai kita tertib sholat. Loh, berat? Iya, memang berat. Jadi tidak cukup hanya dengan sholat taubat. Sholat-sholat yang kita tinggalkan itu harus diganti sedapat mungkin sesuai dengan yang kita tinggalkan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tanda dosa besar itu, perbuatan itu Bapak Ibu tidak bisa dihapuskan hanya dengan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu Bapak Ibu itu hanya menghapuskan dosa kecil. Dosa besar tidak bisa cukup dengan sholat 5 waktu. Contoh dosa kecil itu Pak, ini yang saya lakukan jangan ditiru Pak, karena jelek ini Pak. Misalnya saya pas lagi beli soto Bapak Ibu, sambil nunggu dibungkus sotonya saya ngeliat-liat di jalan. Gak sengaja ngeliat mbak-mbak bajunya minim Pak, auratnya terbuka. Sebagai ustadz kan saya manusia biasa, pria normal Bapak Ibu. Saya istighfar, astagfirullah. Ngelihatnya dari ujung sana sampai ujung situ. Itu saya Pak. Bapak-bapak di sini tidak kan? Oh, tidak jauh beda, ya sudah. Kalau begitu sama-sama normal Bapak Ibu sekalian itu. Nah, jadi
Kalau yang begitu rupa, insya Allah dengan sholat 5 waktu dihapuskan oleh Allah. Nah, kalau dosa besar nggak bisa, harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Rukunnya 3, Pak Bu. 1, disesali. 2, dihentikan. 3, janji tekad yang kuat di kemudian hari perbuatan itu tidak akan kita ulangi lagi. Kan gitu, ya. Nah, contoh dosa besar itu apa Bapak Ibu sekalian? Ini dalam hadis sih Pak ya, cuma 4 yang disebutkan. Cuma ini contoh Pak. Para ulama kita mengatakan banyak dosa besar itu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, contoh dosa besar itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Ya, misalnya contoh Bapak Ibu, kita pergi ke dukun, biar tokonya laris manis. Kata Pak dukun, Bu, kalau mau laris, nanti Ibu cari 7 kembang, campur dengan 7 air dari 7 sumur, malam Jumat jam 12 dimandikan. Airnya kemudian besoknya dicipratin. Nah, diamalin Pak, itu berarti termasuk syirik. Ya. Tapi ingat, ada syirik yang tersembunyi Bapak Ibu. Namanya syirik yang tersembunyi itu Bapak Ibu kata Rasulullah, riya dan sum'ah. Riya itu mempertontonkan kesalehan kita, sum'ah itu menceritakan kesalehan kita. Nah, contoh yang paling gampang, kita kadang-kadang ya dengan cara misalnya Bapak Ibu kalau kita jadi imam, kita panjang-panjangin, ya Pak, oke? Iya. Rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Ar-Rahman. Ya, kenapa? Karena ada mertua datang. Ya. Nah, begitu mertuanya pulang kembali ke selera asal, bacanya kulhu inna a'tayna. Nah, itu. Makanya ada cerita Bapak Ibu, suatu hari ada kiai punya anak gadis cantik, pengen dapat menantu yang terbaik. Nah, ada 3 pemuda ngelamar anak Pak Kiai. Nah, dites satu-satu bacaannya bagus nggak Pak? Maju yang pertama. Kamu siapa namanya Mas? Anas Pak Kiai. Ya sudah, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Bagus, kamu lewat. Maju yang kedua, kamu siapa Mas? Tariq Pak Kiai. Ya sudah, baca surat At-Tariq. Bagus juga Bapak Ibu. Nah, giliran yang ketiga maju, pucat pasi gemetar, ketakutan wajahnya. Ditanya Pak Kiai, kamu siapa namanya Mas? Nama saya Imran Pak Kiai, tapi saya biasa disapa Kulhu Pak Kiai. Jadi biar gak disuruh baca surat Ali Imran, dia sebut panggilan dia si Kulhu Bapak Ibu. Nah, yang begini jangan dijadikan menantu ya Pak ya. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Di samping syirik, yang kedua Bapak Ibu, durhaka kepada orang tua. Nih ya, ayo anak-anakku sekalian yang suka bilang Allah, ya, antar Bu. Nah ya, ini harus dibenahi. Kalau orang tua menyuruh harus segera diikuti, dijalankan selama dalam kebenaran. Ya, Pak Bu, tadi di hadis yang saya nukilkan tadi, dari riwayatnya Imam At-Tirmizi tadi, salah satu orang yang celaka itu apa? Siapa Pak? Kata Rasulullah, celakalah seseorang yang punya orang tua yang sudah menua, namun dia tidak masuk surga karenanya. Nih, ya. Jadi kalau kita punya orang tua, itu berkah terdekat dalam hidup kita. Ya, beruntung Pak. Ya, beruntung kalau Bapak Ibu masih punya orang tua. Itu luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, dosa besar itu apalagi Bapak Ibu sekalian? Bersumpah palsu. Nih kayak kasus ijazah palsu ini Pak ya, yang gak rampung-rampung ini ya. Kita nggak tahu ujungnya kemana ini, ya. Ya kita doakan saja segera selesai ya. Yang jelas kalau ada salah satu pihak berbohong dalam kasus itu termasuk dosa besar. Dan yang keempat Bapak Ibu, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, jadi harus itu. Kalau dia memang nggak sengaja, kayak kasus kemarin Pak, jambret dikejar sama seorang bapak-bapak, gitu. 2 orang jambretnya karena ngambil dompet istrinya. Nabrak tembok di Jati kan.
Nah, begitu meninggal ketahuan, ternyata jamretnya asalnya dari Palembang, tempat asal saya, Pak. Nah, jadi sesama satu negara dengan saya, Bapak Ibu. Ya, cuman dia jalurnya itu, kita jalurnya lain. Ya. Jadi jangan disamakan, Pak Bu. Gak semua orang Palembang jambret, Bapak Ibu. Saya ini buktinya ya jadi dai gitu, ya. Jadi kita sering menyebut